hadirlah untuk melihat kajian para alim ulama. Bedah nekmit yang hana moho tunung baru, icaci ulama. Ikun ke ulama. Pegah ulama jina ulama kamu dunia. Hana godli pakon kagak motor mewah-mewah kibancit ulama akhirat. Ngai tangin unta kejak rawun kota. Oleh jakrung bejit tamong itik bejit tebiat kepiah boboh situ. Olehnya lam na yang kun jina ulama hana godli ulama su pakon wate takun hancur kep tu. Jamunnya kuramat jina wate takun hana goi tak liglan tu. Hai. Uranya takun ulama hana tak iglan tu. Mana Abu Lahab gekun ke Nabi jamun nai tak iglan tu. Abu Jahal gekun ke Nabi jamun tipura bahkan pernah gepeh oleh Nabi naik ut lebuya. Makanya pikiran-pikiran anak mit hana jakbu. Pikiran-pikiran anak mit yang tidak cukup ideologinya, seolah-olah baronya ulama watai kun langsung mepok motor watai. Kita hari ini masih mencari waktu luang untuk ingat kepada Allah. Kita hari ini masih mencari waktu luang untuk menyembah Allah. Yang betul bagaimana? Luangkan waktu untuk ingat kepada Allah. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa istiqamah dalam agama yang pernah ditinggalkan oleh Rasul dulunya. Semoga Allah pula lah yang akan memilih kita salah satu di antara mereka, salah satu di antara hambanya yang mendapatkan husnul khatimah, menyandang predikat takwa, meninggal kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah lelah, diutus oleh Allah tidak hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, namun hal yang paling prioritas diutusnya Nabi Muhammad ke atas permukaan dunia untuk memperbaiki akhlak, untuk merubah karakter, untuk memperbaiki sikap dan sepak terjang manusia dari masa jahiliyah yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi zaman Islamiyah yang kenal dengan Allah, menyembah Sang Khalik yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam Kota Lok Semawe, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih berada dalam momentum Rabiul Awal, di mana sangat pantas dan layak untuk kita menjelaskan, membaca dan mengkaji ulang bagaimana perjalanan, bagaimana sepak terjang, bagaimana kehidupan yang dilakonkan oleh Rasulullah dalam hidupnya, apa saja ibrah yang akan bisa kita petik dalam kehidupan kita hamba Allah. Yang pertama sekali kita awali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini. Allah berpesan kepada Muhammad, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang bahwasanya Nabi Muhammad itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk berlaku lemah lembut dengan siapapun. Tertera jelas dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 159, di mana Allah berpesan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmatnya Allah wahai Muhammad, dengan sebab rahmatku, bahasa yang lain disampaikan oleh Allah, lintalahum,
engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dalam lanjutan ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwa seandainya Muhammad engkau berperilaku ghalidul qalbi, berperilaku hati yang keras, sikap yang congkak, sombong dan angkuh, pastilah orang-orang yang tidak berKTP-kan Islam tidak akan fanatik kepada Islam. Bahkan mereka-mereka yang sudah menganut agama Islam memilih khalafu, akan meninggalkan Islam yang dulu khalafu, mereka mengikuti dirimu wahai Muhammad. Artinya orang Syi'lun, Nabi Muhammad yang sudah sempurna gaya hidupnya, Nabi Muhammad yang sudah menjadi figur sentral bagi kita semua, Nabi Muhammad yang menjadi ikon ulung, karakter dan sikapnya. Tapi Allah berpesan dalam surah Ali Imran ayat 159. Apa bunyinya? Hendaklah, mestilah engkau wahai Muhammad, substansinya, mestilah wahai Muhammad engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya disampaikan oleh para mufassirin dalam tafsir Jalalain. Apa yang disampaikan? Ringankan karaktermu wahai Muhammad, mudahkan dan lembutkanlah akhlakmu wahai Muhammad. Kenapa? Khalafuhum, orang-orang yang berada di Mekah yang dulu mereka hidup dalam masa jahiliyah akan berbalik kiblat meninggalkan agama sebelumnya untuk mengikuti dirimu wahai Muhammad. Intinya medum Nabi urang Syi'lun mantong ge perintah dan gesampaikan oleh Allah untuk berperilaku akhlak yang terpuji, meninggalkan akhlak tercela. Bagaimana lagi dengan kita dalam kehidupan ini? Maka dari hari ke hari, waktu berganti waktu, lebih-lebih dalam nuansa maulid. Nyo di Aceh peringatan maulid sangat banyak, luar biasa. Dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin disampaikan bahwa oleh Abu Bakar Asy-Syattah, asal disebutkan saat ditanyakan kepada Imam As-Suyuti dalam kitab Fatawinya, apa yang beliau sampaikan, bagaimana terhadap walimah, pesta yang dilakukan oleh seseorang terhadap anaknya menikah, pesta perkawinan. Dijawab oleh beliau, itu sunnah. Yang selanjutnya ditanyakan, wasu'ila an walimatin maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan bagaimana wama hukmuhu wa hukmuhu, bagaimana hukum menyangkut dengan walimah kenduri maulidnya Nabi Muhammad. Di sana disampaikan, bukan kita ingin menjelaskan apa hukumnya, tetapi substansi dari peringatan maulid disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Terdapat cerita-cerita kepada Nabi yang mana akan membangkitkan mahabbah kita semua. Yang selanjutnya adanya majelis taklim, dibaca sejarah-sejarah kehidupan Nabi. Yang selanjutnya di terakhir yakuluna, mereka akan makan kenduri yang dihidangkan. Wala ziyadah, tidak ada penambahan dan hana lebih. Artinya tidak ada hana lebih, melainkan dari adanya kajian majelis taklim, disampaikan sirah Nabi yang memunculkan mahabbah kepada kita, sejarah Nabi, yang selanjutnya ditutup dengan kenduri ataupun makan-makan. Kalau seperti itu, hasanatun, itu sangat bagus, dan itu mesti kita implementasikan dalam kehidupan. Uronyo orang Syi'lun, seandainya peringatan maulid ini tidak ada lagi di tempat-tempat kita, apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu makin asing dalam kehidupan anak-anak kita. Nabi Muhammad yang akan menjadi legenda. Nabi Muhammad yang akan menjadi cerita yang menjadi manuskrip yang akan disimpan di rak-rak pustaka. Padahal sangat banyak sepak terjang beliau yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan. Mana contohnya? Salah satu yang akan kita kupas malam ini adalah Nabi Muhammad terikat dan terpikat hatinya dengan Allah, tidak terpisah satu waktu pun. Contoh yang pertama, orang menganggap, ada yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala kadangkala hanadi dengan Nabi.
Kejut Ustaz Hanadi Allah Ta'ala dengan Nabi. Pakan Hanadi. Nabi dari Ubud. Hana ayah. Umur 2 bulan dalam kandungan meninggal. Wafat ayah Abdullah. Yang selanjutnya singkat cerita umur 6 tahun saat ziarah ke makam ayah pulang. Tepatnya di satu tempat di Abwa antara Mekah dengan Madinah. Meninggal ibunda tersayang Aminah. Nyomnya orang-orang yang picik akan berpendapat Allah nadi dengan Nabi. Kejut Nabi galom geteme kalen ayah hana raya umur Nabi ka wafat ibunda Aminah. Yang selanjutnya ada seorang kakek yang sangat sayang kepada Nabi, bahkan diberikan semua fasilitas kehidupannya. Anak temejuk ke anak gedro yang lain, tapi ke Muhammad diberikan. Siapa? Abdul Muttalib. Sangat sayang kepada Nabi. Bahkan lahir Nabi itu dibuat akikah, dibuat tasyakuran sampai 3 hari, disampaikan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Leura kepada khauri le Abdul Muttalib untuk tasyakuran lahirnya Nabi Muhammad. Itu tertera jelas dalam kitab Dalailun Nubuwah. Saat umur Nabi 6 tahun semeninggalnya Aminah, ibunya, apa yang terjadi? Hana trip umur tinggal dengan Abdul Muttalib meninggal dunia. Apa pesan dari sejarah tersebut? Nah, jawaban yang disampaikan oleh para habaib dalam beberapa kajian mereka, dalam kitab, dalam risalah kajian mereka, apa yang disampaikan? Allah tidak menginginkan Nabi Muhammad mencintai orang yang lain. Allah tidak mengharap Nabi Muhammad ini terpikat hatinya dengan yang lain. Contohnya bagaimana Ustaz? Maksudnya orangnya apa? Nyan menyetekedi sakit ubud mendang. Sakit igo tu dari poh 6 seput. Tanyo ya gagam. Yang pasti walaupun kali kawin yang tahui bak kalimat tanyo adalah ma'u. Kenapa? Karena sakit kita. Mengoh sampai bengoh. Sakit gigi yang kita panggillah nama orang tua kita, ibu kita. Seperti itu lumrahnya manusia, tidak hanya dalam kehidupan, dalam saat ditimpakan dengan musibah. Anak mit menteng. Wate jaikula merempok nilai godnya wate wo bak mak pun cerita. Olehnya lam ada masalah. Saat dia sudah SMP, SMA, ada masalah dengan kawannya, dengan gurunya, dengan rekannya, dengan orang yang berada di sekelilingnya. Pulang dia, pertama dia jumpa dengan orang tuanya. Nyawa tewoi kula hana ma ermo hana pa. Kejut kena cerita ada kejadian di sekolah pun. Artinya orang tua perempuan ini, orang tua laki-laki ini menjadi tumpuan bagi setiap manusia untuk menceritakan terhadap sejarah, terhadap kepahitan yang ditimpakan terhadap kehidupan mereka. Berbeda kasus dengan Nabi. Nabi umur 2 bulan dalam kandungan hana liaya, hanam keturi piah. Singkat cerita, golom god tingkat Nabi umur 6 tahun, seperti anak lain kelas 1 SD. Ingatan beliau kadangkala belum maksimal, belum balik, beliau masih kecil, meninggal ibundanya Aminah. Singkat cerita, Allah ingin mendidik Nabi supaya Nabi tidak terpikat dan terikat hatinya dengan manusia yang lain. Saat kita anak yang kecil hari ini berkata abi, ummi, ibu, ayah, tetapi Nabi Allah berkata lain. Allah berkeinginan Muhammad itu tidak memanggil abi dan ummi saat ditimpakan dengan musibah, dengan malapetaka. Apa yang diharapkan oleh Allah yang terucap di kalimat Nabi Muhammad bukanlah abi dan ummi, melainkan Rabbi, Rabbi. Apa maknanya? Tuhanku, Tuhanku. Nabi sakit, Allah menjadi solusi. Nabi sedang ditimpakan musibah, gantungkan semua masalah tersebut ke hadapan Allah. Itu yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan Nurun Si'lun. Tidak pernah satu ruang pun kosong dari hati Nabi untuk ingat ke Allah. Mana contohnya? Saat datang Daksur untuk membunuh Nabi. Daksur dijanjikan diberikan imbalan oleh seseorang.
beliau mengintai Nabi Muhammad dalam kesendirian. Kalau Nabi tengah sidraw, waktu Nabi hanasau jaga, tidak ada kawan sahabat di sekelilingnya. Apa yang dilakukan oleh Daksur? Dipacu kuda, lari kuda tersebut berada tepat di belakang Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau mengeluarkan pedang yang sangat besar, diangkat di atas lehernya Nabi Muhammad. Sebelum ditebas, ditanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, siapakah hari ini yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang kupegang ini, wahai Muhammad?" Nabi tidak berfikir panjang, Bapak sekalian. Apa yang beliau jawab? Secara spontan Nabi menjawab, "Allah Rabbuna." Allah Tuhanku, wahai Daksur. Jatuh pedang, diambil pedang kembali oleh Nabi Muhammad. Ditanyakan kepada Daksur, "Siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang kupegang ini, wahai Daksur?" Dijawab oleh Nabi, "Allah Tuhanmu Muhammad." Dijawab oleh Daksur, "Allah Tuhanmu Muhammad." Kenapa itu bisa terwujud dalam kehidupan Nabi? Dididik dari kecil, remaja, menjadi pemuda, beliau diberikan cobaan yang sangat maha dahsyat. Allah memberikan pesan yang indah, "Engkau Muhammad hanya milikku dan engkau harus menisbahkan segala masalah kepadaku." Nabi Muhammad ped udepa nyo perlene belo buku-buku sirah nabawiyah. Hanajit bahasa Arab dan nyo hanagat lancar baca kitab. Tablo buku-buku sirah nabawiyah. Untuk apa? Ceritakan sejarah-sejarahnya kepada anak-anak kita semua. Walaupun Nabi diuji, digojlok, saat beliau berada, kasus yang lain, beliau berada dalam guha yang sangat sempit. Hanya ledra uring watena hijrah di dalam gua Sur. Apa yang terjadi? Saboh saat hadir kafir Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad saat beliau hijrah, ingin dibunuh. Pasukan yang diutus oleh pembesar kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Artinya Muhammad bersama Abu Bakar tidak boleh hidup. Watedro kenan uke guha Sur. Nabi berada di dalam, beliau istirahat dengan nyaman. Abu Bakar wateduh kalon tapak kafir Quraisy yang na di luar guha, pucat muka, sehingga beliau ketakutan, keluar keringat dinginnya, gekun watenyan gekalan li Nabi. Abu Bakar, pakon kata sedih, pakon kata gelisah, kenapa engkau khawatir? Ya Rasulullah, kenapa aku tidak khawatir? Di luar musuh-musuhmu sedang menunggu dengan pedangnya. Kalau mereka menoleh sedikit saja ke dalam, akan nampak kita berdua. Apalah jadi kita tidak bisa lari kemana-mana. Akan ditebas tubuh kita. Berhamburan darah dari tubuh kita akan keluar, ya Muhammad. Nabi dengan tersenyum beliau menjawab, "Hana perleyo wahai Abu Bakar, sahabat lun." Kenapa? Karena wate Allah memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah. Rasul, saya sebagai nabinya, sebagai Rasulnya berhijrah. Engkau sahabatku, tentulah pihak ketiga. Yang ketiga itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kita hari ini akan ditentukan dalam kudrah dan iradahnya Allah. Bagaimana 1 menit ke depan sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Wahai Abu Bakar, jangan pernah takut, karena kita berjalan atas izin dan kudrahnya. Tengah-tengah pedang ike mata, getejut kem le Nabi. Menya Allah berkehendak kita tidak akan mati dan syahid tidak akan mati, wahai Abu Bakar. Sehingga tenang Abu Bakar mengelus dadanya. Apa pesan yang perlu kita adopsi dan kita implementasikan dalam kehidupan? Nabi Muhammad hana pernah nepuji rawa dari Allah. Dan Allah mendidik Nabi untuk senantiasa terikat dan terpikat hatinya kepada Allah. Wate wahyu hana tren-trenli Nabi wah. Wate wahyu katrip hana tren Nabi pakon seolah-olah sang-sang Allah hana tingat le ke Nabi.
Maka kekasihnya Allah, cinta Nabi yang pertama tidak ada dua adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau tidak pernah merasakan lembutnya tangan seorang ayah. Beliau tidak pernah disuapi dengan mudah, dengan indah, dengan cerita-cerita yang seperti kita ceritakan kepada anak kita oleh Aminah. Nabi Muhammad hidup dengan Aminah cuma 2 tahun, Pak. Saat kecil beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di pedesaan, umur 4 tahun baru dikembalikan. Maka intinya Nabi Muhammad tidak pernah melepaskan hidupnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uronyo legedanyo juga harus laginya. Kiban contoh, Pak. Ta sembahyang si uro si malam 5 boh wate. Uronyo menyatakan menyatakan di tanah praktek lagi Nabi pubut nyo masjid puno. Kejerit karena Allah tabila mati. Wate kumandangkan di masjid hayya 'alas salah, menggerak tubuh secara spontan. Cok kendaraan berangkat ke masjid. Untuk apa? Ingat kepada Allah dalam sujudnya. Ibadah solat kita tidak terasa. Seandainya semua masyarakat yang berada di kota Luxmawi mengimplementasikan ingat kepada Allah seperti Nabi ingat kepada Rabbnya, maka sungguh legetanya hantar rempok li ruang kosong di kota Luxmawi saat dikumandangkan azan. Orangnya terbalik dari narasi tersebut. Potret terbalik yang kita lihat. Makin tega muadzin suget panjang ke azan, makin leureng duk bak kedai kopi. Makin tega tengku pegah bek tinggal sembahyang, lamudip yang na tedeng utang, yang na tinggal sembahyang. Ini tidak pernah diterminkan oleh Nabi dalam hidupnya. Bagaimana manifestasi Nabi ingat kepada Allah? Gesembahyang sampai bengkak kakinya. Temayang Nabi kan 5 boh wate 17 rakaat lagi katanya orang syiklun. Solat duha wajib baginya. Solat tahajud wajib baginya. Bagi Nabi Muhammad, ibadah Nabi. Solat malamnya sangat luar biasa. Tidak mengenal ruang dan waktu. Kita hari ini masih mencari waktu luang untuk ingat kepada Allah. Kita hari ini masih mencari waktu luang untuk menyembah Allah. Yang betul bagaimana? Luangkan waktu untuk ingat kepada Allah. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Baik sampai wate tanyang leureng tengku paken dron hana hadir masjid wate lih maghrib. Umar tilat long tup kedai. Watai tanyang leureng tengku pakan ron hana na jamaah masjid. Tajawab lagi danyo tilat wo kerja lun pakai baju PDH. Tanyang sagoje kejut tengku dron hana hadir masjid, hana sering berbaur jamaah watai subuh, jamaah watai isya, watai liho, watai maghrib, watai asar. Kenapa tidak berbaur ke masjid? Long kerja dinas di rumah sakit. Lepas tebit-tebit. Itu alasan yang tidak bisa menjadi alasan di hadapan saat Allah menanyakan kepada kita, kenapa engkau lupa kepadaku? Dan lumrah kehidupan katanya orang syiklun, saat dihadapkan dengan materi, Allah hilang dalam hidup kita. Watai jamun na cerita hana beklun sebut nan, tapi na cerita sidro uriang yang dulu beliau berada di tempat-tempat kajian agama. Hartanya tidak banyak. Tiba-tiba singkat cerita, beliau menjadi kontraktor. Watenyan peci hanali. Jadwal ceramah sudah ditinggalkan. Kitab sudah menjadi berdebu di rumahnya. Tidak pernah beliau sentuh. Al-Quran menjadi hiasan lemari. Tidak pernah lagi bergelut dengan dunia agama, dengan agamis, dengan hal-hal yang religius. Beliau tinggalkan pakaiannya dulu menggunakan pakaian yang sopan koko. Setiba saat beliau sudah menjadi kontraktor, berganti kulitnya menjadi pakaian-pakaian orang yang kain oblong. Tidak lagi menggunakan kain sarung, pakai celana jeans. Dulu menjadi orang yang mengkaji agama, yang memberikan tausiah kepada orang lain saat dihadapkan dengan materi meninggalkan agama. Ronyo Pak Nacid yang lunme cerita tahun 2012
ada seorang anak yang kuliah keluar Aceh. Tugasnya, kegiatannya jual babi untuk orang lain masuk dalam agama yang bukan Islam. Bahkan sangat banyak ada hari ini kader-kader Aceh yang mengganti akidahnya masuk dalam akidah yang bukan Islam, bahkan ada yang menjadi pastor. Ini merupakan hal yang perlu kita kentaskan di tempat kita pakan, karena hanale dapaturi Nabi kiban ke ngati Nabi ke Allah. Perlu kita terapkan. Ingatlah kepada Allah qiyaman wa qu'uda, secara duduk dan berdiri. Olehnya lam yang sering kita ingat, yang sering kita dengar, berzikirlah kepada Allah. Zikran kasira, zikir yang banyak. Orang yang tidak paham seolah-olah mereka menganggap zikirnya wangan lidah sagai. Tapi dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi mengupas bahwa hakikat zikir adalah dengan hati yang dibarengkan dengan lidah, diucapkan dengan lidah, diingat dengan hati. Itulah zikir yang semestinya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan juga, wataitan yang leuriung, ya Syekh, bagaimana zikir yang benar. Seandainya seseorang memilih di antara salah satu zikirnya untuk mengingat kepada Allah, apakah lebih utama zikir dengan lidah ataupun dengan hati? Dijawab oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, muzikir ingat ke Allah dengan hati lebih afdal dibandingkan dengan lidah. Kalau mampu kedua-duanya diucapkan dengan lidah, diingatkan dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi yang terbaik. Maka hana wate urung silun untuk tanya peji uhro kepada Allah. Bet sampai wate kaya te Allah gadah lam udip. Wate kaya te semayang hanali. Wate kaya kiblat kagada. Wate kaya katanya Allah hantam tersebut li dengan lidah, tapi wate gejuk cobaan. Tiba-tiba harta tanya wangah mendum. Tutung lagi kejadian di Semelu. Daerah katanya Sinabang, terbakar rumah sangat banyak di sana. Saat ditimpakan musibah yang seperti itu, baru watenyan baru tehah mata, terbuka pikiran. Nah Allah tempat lung mengadu dip. Hadir ke masjid kita, mengadu kepada Allah, menangis, taliang jaro takun, ya Allah, hanapat lelung lake tulung, hanapat lelun lake ampun, bak drawn Tuhan yang jitlun megade. Maka uronyo ya Allah hanali harta lun lung ingat ke draw lun wo bak draw. Kapan itu kita ucapkan? Saat kita sudah berada di bawah. Maka malamnya marilah kita kedepankan diri untuk senantiasa terikat dan terpikat hatinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya Nabi Muhammad yang senantiasa ingat kepada Allah. Apa saja hal-hal yang membuat kita ingat kepada Allah, minimal tuntaskan kewajibannya. Hal yang paling substansi adalah solat 5 waktu, jangan pernah kita alpakan. Orang yang berbicara perkara solat, Pak, memang word. Nah, orang yang kadang-kala getem duk bak kedai kopi dari bengah sampai teput, sembayang luhur lewat, sembayang asar tinggai, wate truk giliran pernikahan ni, awai truk gotnyan bak tempat pak kawa untuk pernikahan ni. Datang tu orang yang hendak taubat dari dosa yang meninggalkan solat adalah dosa raya, sehingga wate pernikahan dalam kondisi pasik. Yang selanjutnya, urutan ibadah yang paling tinggi adalah solat. Dihisab secara langsung oleh Allah Ta'ala, diperintah tanpa wasilah. Yang selanjutnya, bila meninggalkan solat dengan sengaja, maka dosanya paling raya diuk dosa syirik. Zina tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa meninggalkan solat. Bukan berarti boleh berzina. Artinya menyenau yang kubah sembahyang, nyawa lebih buruk dibandingkan dengan zina. Tapi orang takut berzina. Kenapa? Karena akan nampak dampaknya. Male keluarga, male keturunan, male urungsi, male mandum garis keturunan orang-orang di satu kampung kita diejek karena ada seorang anak yang hamil di luar nikah. Tapi berapa orang hari ini yang male karena anak keluarga tinggal sembahyang?
Yang malai karena na ayah yang hana rajin sembahyang. Yang malai karena na anak yang kalau mitim sembahyang. Pernah tidak kita pulang ke rumah untuk mengukur itu semua, bagaimana kondisi ibadah keluarga kita? Adakah mereka pribadi yang meninggalkan solat menyena pegah begot-got? Karena hana jeroh udip katanya hana tak ingat kepada Allah dalam solat, meninggalkan solat hukumnya kabair. Yang selanjutnya pernah luntume dalam tabuh catatan sejarah, uriung kubah sembahyang udip lagi tak ubahnya seekor babi. Allah keperintah tanya untuk sembahyang. Sembahyang mengingat kepadanya. Hati tanya akan lembut, maksiat akan jiu. Tapi menyahan tatem sembahyang, kondisi udip tanya lagi bui urung silun. Kena tingat ni cerita tu. Yang kepegah nasidro sahabat ke Mekaui. Untuk pulih anak ke menyepulih anak akan kepeglah dengan bui ataupun kencing babi. Pulih anak kehendak Allah Ta'ala. Gebedah sahabat tersebut gejak minta bui untuk gegantau nazar gepuluh kaui tersebut. Man ronyo menyatanak preh bui toh handa tu meh situ. Dan bui paling ia ke manusia tidak akan dijumpai. Singkat cerita, bedah sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, lun mekaoi, anak lun berpulih, menyapulih anak lun, nyolong pegelah kaoi dengan kencingnya babi. Tapi samporonyo hana merempok. Gekun le Nabi, oh mudah itu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Engkau datang ke sebuah rumah yang sudah pasti mereka tidak melaksanakan solat. Jadi bagaimana? Tunggu hujan datang. Setelah hujan bagaimana ya Rasul? Ambil air yang menetes, rintikan air hujan yang menetes dari genteng rumahnya. Netun ledrawana itu seperti kencing babi. Gelah kaui anu drona. Man bayangkan dumna hina adanya. Buinya adalah binatang yang hana manfaat lah mudib. Puatra manfaat ji. Gepegat bui cuma untuk pelimah oleh Allah Ta'ala bahawa hana manfaat udib. Untuk katanya yang menganut agama Islam. Ada binatang yang lebih bejat dari babi? Tidak. Tapi orang yang tidak solat, tidak mau ingat kepada Allah, diumpamakan seperti babi. Lagi yang mau terpegah, kadang-kadang kalau cerita mengelamati orang. Maka malam ini marilah kami mengajak baik diri lun. Lun akan luar rumah. Untuk saya lihat keluarga-keluarga saya, adakah di antara mereka yang meninggalkan solat? Adakah di antara mereka yang mengalpakan Allah? Adakah mereka dari antara mereka yang sudah jauh dari koridor yang ditentukan oleh Allah? Kalau ada, mari kita ingatkan kembali. Tirulah kehidupan Nabi Muhammad. Karena semestinya Nabi Muhammad adalah pribadi yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir urung syi'lun. Uronyo kondisi kehidupan tanyo sangat morat marit karakter yang mulia. Cukup le para pemuda yang sudah berani menghujat para alim ulama. Dan ulama itu merupakan pewarisnya Nabi Muhammad. Hal yang perlu kita tiru adalah ikuti mereka. Gekun dalam kitab Tadhkiratus Sami' yang tingkat lun. Nya manteng berbekas dalam pikiran karena pada murau liket yang lun tuan baca. Munya ligetannya tana majlis pengajian Nabi Muhammad. Jamun baik di Mekah, di Madinah. Buah gepegah di Nabi dalam hadis, ilihatlah majlis taklimnya para alim ulama. Yang Nabi yang ke gepegah li Nabi menyeleganya rindu untuk melihat majlis taklimnya Nabi. Lihatlah majlis taklimnya para alim ulama ataupun orang yang alim. Di tempat kita di Masjid Jami ini sangat banyak para alim ulama yang hadir. Bahkan sampai Abu Manan pun yang merupakan ulama karismatik Aceh hadir setiap Selasa kedua di masjid yang mulia ini. Mandumnan gebuh tamsilan diumpamakan oleh Nabi, seandainya rindu kepada pengajianku dulu yang kita tidak pernah hidup masanya, hadirlah untuk melihat kajian para alim ulama. Bedah nak mit yang hana moho tunong baru icaci ulama.
Ikun ke ulama. Pegah ulama jina, ulama kamu dunia. Hana godli, pakon kagak motor mewah-mewah, kibancip ulama akhirat. Ngai tangin unta kejak rawun kota. Oleh jakrung bejit tamong itik bejit tebit, kepiah boboh situ. Olehnya na yang kelom rung silun. Hana kuramat li ulama jina ulama su'dum. Kagak terima peng dari pemerintah. Liang kepegat dayah dengan pemerintah. Dayah ke tahu, ke draw ke. Dayah kepegat ke anak tanya, ke bangsa tanya. Mampu cik, icok peng dari pemerintahnya ni ipangun tempat lonte, tempat maksiat. Kenapa salah hari ini? Watena pemerintah ijuk rezeki ke dayah untuk pegang pedang bilik. Kejut, anak tanya ke didik, kan anak draw ke. Olehnya lam na yang ke jina ulama hana godli, ulama su pakon wate takun hancur kep ke. Jamunnya kuramat, jina wate takun hana goi tak liglantu. Hai. Uronyo takun ulama hana tak iglantu. Mana Abu Lahab gekun ke Nabi jamun nai tak iglantu. Abu Jahal gekun ke Nabi jamun tipura bahkan pernah gepeh oleh Nabi. Naik ut lebuyah. Makanya pikiran-pikiran anak mit hana jak buat. Pikiran-pikiran anak mit yang tidak cukup ideologinya. Seolah-olah baronya ulama. Watai kun langsung mepok motor watai ini. Maka hari ini perlu pegah anak gedanya. Hana martabat dalam kitab Tadhkiratus Sami', dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, gepegah urang silun. Hana martabat tertinggi leh martabat nubuwah. Martabat manusianya, urutan manusia paling tinggi le adalah nubuwah, kenabian. Seperti anbiya-anbiya, seperti para nabi-nabi sebelumnya, al-anbiya wal mursalin. Setelahnya siapa? Gukun li nabi dalam hadisnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Itu hadis yang sering kita dengar dan pasti. Artinya apa? Hana martabat yang paling tinggi leh martabat nubuwah, yaitu martabatnya para alim ulama. Maka hadir kita nyoronyo yang hana paham agama, caci mereka. Nyan akan gejuk musibah urang silun kepada urang-urang yang benci kepada alim ulama. Semoga uronyo, walaupun dalam masa kontestasi politik, waktulah yang membatasi kita, walaupun dalam masa kontestasi politik, jangan dibuat kita renggang dengan para alim ulama. Cintai mereka dan ikut Nabi Muhammad untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.